Selamat jumpa kembali dengan saya Mas Wan di tutorial jalur2.com. Tutorial bagaimana caranya membuat website, setting website, layout website menggunakan tema newspaper 11.4.3. Di part sebelumnya kita sudah belajar mengganti judul identitas website dengan banner atas. Nah, di tutorial kali ini kita coba untuk merubah satu part bagian ini. Di bagian atas dan bagian running text newsnya ini. Ini nanti bisa kita setting sesuai dengan kategori atau latest post posting terbaru yang kita taruh di sini. Dengan kategori tertentu pun bisa kita setting. Jadi seperti biasa kita setting layoutnya. Nah, di sini juga ada mobile. Ini mobile nanti kita buat tampilan khusus Android, khusus mobile. Kita juga bisa buat berbeda. Baik, di sini kita akan coba merubah ini dulu. Sini ada running text. Running text ini kita coba lihat. Ini bisa kita rubah nih, misalkan hot news, misalkan hot news. Ini hot news. Kategorinya pun filter. Di sini filter, misalkan kategori fashion. Jadi nanti yang muncul di running ini dia kategori fashion. Nah, karena biasanya kalau di website berita itu kan ada misalkan yang lagi hot nih masalah politik misalkan atau olahraga, kita running text-nya khususkan kategori untuk olahraga. Nah, ini kita coba hal kategori aja. Jadi kategori yang ini kita, jadi ada beberapa bagian. Misalkan kita dari postingan yang terlama atau modified date, tanggal yang dimodifikasi, dari alfabet, misalkan dari judul pertamanya diurutkan gitu, atau yang paling banyak dibaca, atau random post pun ada beberapa macam nih. Random post hari ini per 7 hari, atau postingan-postingan yang paling banyak dikomentari oleh pembaca kita. Nah, kita buat yang latest post saja, yang postingan-postingan terbaru. Nah, untuk setting ini warnanya pun bisa kita ganti seperti biasa kita di style. Jadi di sini ada title text. Title text-nya ini warna tag ini, kemudian title background ini. Nah, artikel title ini artikel ini, judul artikel. Misalkan nih kita ubah warnanya jadi sama dah seperti ini. Nah, hot news biasanya itu merah, biar sesuai dengan judulnya hot news. Nah, background ini pun bisa kita kasih warna. Caranya bagaimana? Nah, ini kita setting di CSS-nya. Nah, untuk teman-teman yang belum begitu paham dengan settingan CSS-nya, di sini itu kita enaknya tidak perlu otak-atik coding. Jadi tinggal kita
setting saja di sini. Kayak misalkan ini 24 ini dia jarak 24 px pixel itu dari satu part ini. Satu row ini sama satu part ini beda dia. Row ini dia bagian ini berarti satu bagian yang berbeda dengan satu bagian ini, satu bagian row. Nah, di row ini dimasukkannya ini part hot news ini. Nah, hot news ini dia punya jarak 24 px dari jarak sini ke bagian yang di bawahnya. Nah, di atasnya ini 14. Nah, jadi kalau misalkan kita rubah nih jadi 10 misalkan, dia otomatis akan turun lebih pendek. Nah, kemudian kita coba ini kita nolkan, kemudian warna backgroundnya ini, warna dasarnya dari bagian ini itu, dari bagian news sticker ini news sticker ini kita ganti backgroundnya misalkan warna kuning, misalnya oranye. Nah, ini bagian ini dia akan berubah. Nah, di sini juga ada button next nih sebenarnya nih. Untuk misalkan kita tak sabar nih apa nih berikutnya karena ini kan ada apa namanya, kecepatannya sudah diatur. Button text-nya itu kita ganti di style. Jadi next preview-nya itu next preview arrow color. Ini tanda panahnya. Misalnya karena ini oranye, kita kasih putih dah biar kelihatan. Nah, jadi dia putih dia. Kemudian garisnya biar enggak mencolok, bordernya ini kita samakan dengan orange saja. Nah, jadi dia tinggal ini saja next-nya. Kemudian kita coba save. Nah, sudah berubah punya kita nih. Nah, kemudian di bagian ini kita mau coba ganti modelnya nih. Ini kan modelnya di sebelah sini satu, di sini kotak 4. Kita juga bisa buat beberapa model nih. Misalkan kita ini kan big grid flag 2 nih. Nah, ini ada beberapa macam. Ini sampelnya, misalkan kita pakai yang ini. Nah, ini berubah dia. Karena dia layoutnya 2, ininya tidak terlalu panjang, jadi dia otomatis lari ke bawah karena tidak cukup. Nah, kalau misalkan ini mau dibikin 3, berarti ini yang harus dibesarkan. Ini biasanya dipakai itu untuk layout yang full page biasanya. Nah, biar 2, kita di general maksimal postnya itu kita bisa ganti ukuran gambarnya sebenarnya. Kita ganti saja flag yang berapa nih? Flag yang 2. Seperti ini. Seperti ini.
Jadi ada beberapa model-model, tinggal kita pilih eh, yang mana yang menurut kita cocok. Nah, di sini juga kita lihat versi Android-nya. Nah, di versi handphonenya dia seperti ini. Ini bisa kita geser nih, kayak gini aja. Tinggal nanti selera teman-teman saja yang mana mau ditaruh di website kita. Nah, ini untuk tampilan tablet ya. Untuk tampilan tabletnya seperti ini. Nah, ini pun backgroundnya kita bisa kita rubah. Kemudian apa namanya, eh, garisnya pun bisa kita buat di sini. Misalkan ini terlalu besar, kita kembalikan yang tadi saja, flag 2 saja. Nah, yang tidak terlalu ribet. Kemudian kita mau kasih garis di samping layoutnya ini. Kita rubah di style sini. 2 2 2 2. Nah, dia ada garis di bawah sini dia, di bagian flag ini. Kalau misalkan warnanya pun bisa kita ganti, kita kasih warna. Misalkan kita mau buat agar tidak terlalu lancip, kita buat di sini 5, dan dia tebal kelihatan nih. Nah, border radiusnya ini kita buat 5. Nah, jadi nanti dia jadi oval. Nah, di tengah-tengahnya ini kan dia tidak kena nih, karena yang kita buat ini, yang bisa kita buat ini cuma di bagian samping-samping saja. Nah, bagaimana biar ini bagus tertutup dengan ini sama warnanya, kita buat saja backgroundnya. Di background part ini kita kasih warna hijau juga. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini hanya sekedar sampel bagaimana caranya kasih border atau garis dan background. Untuk warnanya nanti terserah teman-teman, terserah selera. Biasanya kalau situs-situs, kalau website kan identik dengan warna-warna kesukaan masing-masing. Misalkan kayak Lazada, dia warnanya ungu dengan biru misalkan. Kita bisa setting semuanya ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, di part ini pun bisa kita rubah semua nih sebenarnya warnanya. Nah, jadi ini untuk eh, merubah bagian atas. Nah, kalau misalkan kita mau apa namanya, kita mau buang pun, kita mau hapus nih misalkan, nggak usah pakai ini karena di tampilan handphonenya jelek misalkan, itu pun bisa. Cara menghapusnya ini sangat mudah. Misalkan satu part ini mau kita hapus nih, kita klik saja root di sini, kita delete. Oke, maka dia akan hilang. Ini pun sama sebenarnya cara settingnya, cuman ada agak berbeda sih. Mungkin nanti kita setting untuk
eh, tumbanilnya ini kita buat tidak terlalu lancip gitu karena terlalu kaku. Nanti kita setting layout gambar-gambarnya dan warna background termasuk teks, termasuk teks hovernya. Ketika kursor kita taruh di teksnya kan ini berubah warnanya nih. Ini pun nanti kita setting. Jadi itu saja dulu tutorialnya untuk mengganti atau setting bagian di bagian ini ya, di bagian berita utama. Oh iya, kita setting di sini ini sama juga. Misalkan yang mau kita taruh di sini itu kita filter untuk kategori tertentu misalkan. Misalkan kita mau ganti untuk kategori lifestyle misalkan. Ini nanti yang muncul di sini semua ini kategori lifestyle. Nah, ini karena sampel kita ini postingan kita ini beberapa postingan tapi apa namanya kategorinya tercampur-campur, jadi ini tidak masih ada beberapa yang sama gitu. Kategorinya sesuai yang kita inginkan atau misalkan kita random post. Nah, random post ini nanti setiap kita refresh dia akan random yang muncul di sini nih berganti-gantian. Kita coba yang random post. Jadi munculnya dia ndak melulu yang postingan terbaru. Dia random saja. Ketika orang berkunjung ke website kita di halaman beranda kita ini semuanya tidak akan mendapatkan postingan yang sama. Contohnya kita refresh. Nah, yang muncul ini nanti berubah-berubah nih. Berubah-berubah ini kayaknya ada yang sama. Dia akan berbeda-beda nanti munculnya. Ini berubah nih tadi. Nah, ini karena beberapa postingannya ini masih kategorinya masih tercampur-campur, jadi belum terpisah-pisah ya. Ini pun ada beberapa settingan, kayak misalkan di sini nih model judulnya ini kita mau buat di tengah misalkan. Nah, kita juga bisa buat seperti ini, tengah atau di samping kanan. Kita buat samping kiri saja. Kemudian kita coba sedikit kita rubah. Jadi semua part-part yang ada di sini itu kita merubahnya di sebelah sini. Misalkan ini teksnya mau kita perkecil, nah kita lari ke style. Nah, di sini teksnya kita modul satu. Modul satu ini nih, modul utamanya ini. Kemudian modul kategori tag. Misalkan ini kita mau ganti 25 misalkan. Jadi judulnya tidak terlalu besar. Modul kategori. Nah, ini kategori resep nih. Resep misalkan kita rubah di sini 10 misalkan. Nah, ini dia akan jadi lebih kecil.
kemudian meta info ini nih. Nah, di sini ini modul kedua. Misalkan ini teksnya masih terlalu besar, kita buat teksnya 14 misalkan. Ini nanti berubah dia jadi kecil. Nah, ininya kategorinya 10. Modul meta infonya, di sini modul meta infonya itu dia tidak dimunculkan. Nah, gimana cara memunculkannya itu kita lihat di sini di layout. Ini di modul pertama ini kan dia muncul semua nih kategori, judul, terus di sini ada tanggal dan penulis. Nah, di sini tidak ada nih penulisnya. Kita cari di modul 2. Di modul kedua. Kategori author let's say ini modul pertama. Mana ini modul kedua? Modul kedua ini date tanggal, ini muncul nih tanggalnya. Author, penulisnya, nah ini muncul juga. Jadi panel inilah yang mesti diperhatikan oleh teman-teman semua. Ini untuk ukuran gambarnya, nanti kita coba setting gambarnya di sini, ukuran gambarnya, terus tingginya berapa agar gambar yang muncul ini center, karena tidak semua gambar yang kita post ini dia bentuknya persegi 4, ada yang panjang. Bagaimana kita memunculkannya, kita cari ambil tengahnya. Nah, ini ukurannya itu semuanya ada di sini. Nah, ukuran gambarnya pun bisa kita rubah nih, misalkan agar tidak terlalu berat gitu pikselnya, karena di di template ini itu dia sekali kita memposting satu gambar, mengupload satu gambar, ini otomatis bisa dia render untuk beberapa bagian gitu. Selain kita 324 pixel. Ini dia gambarnya ini dia enggak terlalu tajam. Beda dengan kalau misalkan kita full. Dia gambarnya akan sangat tajam, tapi pasti ini akan sedikit beban juga buat website kita. Kita save. Baik, jadi itu saja dulu tutorial kali ini, bagaimana cara merubah atau dari mana bagian ini kita ambil, layout ini kita ambil itu dari grid ya, dari big grid, dari beberapa bagian yang di sini di big grid. Karena ini beda-beda nih, big grid ini dia hanya bisa dimasukkan ke layout yang full, layout yang panjang. Kalau layout yang kecil, misalkan ini dibelah dua nih, jadi dua, terus masukkan big grid itu dia tidak mau. Dia khusus untuk layout yang full. Nah, kalau layout yang seperti ini tuh, ini dia menggunakan flag nih. Nah, ini flag block 3. Ini ada beberapa model-model juga nih. Beberapa model-model yang sudah disiapkan layoutnya. Ini masing-masing punya settingan tersendiri.
bagaimana kita mau memunculkan eh, bagian dari postingan kita, teks postingan, terus mau berapa postingan yang akan kita munculkan di bagian sini. Misalkan ini kategori global news ini, kita mau munculkan 5 misalkan, atau kita memunculkan 3 misalkan, itu pun nanti bisa kita setting di tutorial berikutnya. Baik, itu saja dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel jalur2.com ini agar terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.